Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Purnama, program studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 19158. Nah, pembuatan video ini dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam oleh Ibu Dr. Ahdar MPDI. Nah, pembahasan saya dalam video ini yaitu mengenai tokoh pendidikan. Pendidikan Islam berkembang dengan pesat sejak dari peninggalan Rasulullah SAW hingga sampai pada masa kita saat ini. Banyak para tokoh pendidikan Islam yang tampil sebagai pembaharu. Nah, dalam video ini saya menjelaskan tentang tokoh pendidikan pada masa generasi klasik. Yang pertama, Imam Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ia dilahirkan di Tus, sebuah kota di Khurasan, Persia pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Imam Ghazali sejak kecil dikenal sebagai pecinta ilmu pengetahuan dan penggandrung mencari kebenaran yang hakiki, sekalipun diterpa duka cita, dilanda aneka rupa duka nistapa dan sengsara. Al-Ghazali pada masa kanak-kanak belajar fikih kepada Ahmad Ibnu Muhammad Ar-Razakani. Kemudian beliau pergi ke Jurjan berguru kepada Imam Abu Nasr Al-Ismaili. Setelah itu ia menetap lagi di Tus untuk mengulang-ulang pelajaran yang diperolehnya dari Jurjan. Nah, pemikiran pendidikan beliau yaitu tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali harus mengarah kepada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak, dengan titik penekanannya pada perolehan keutamaan dan takarrub kepada Allah dan bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi atau mendapatkan kemegahan dunia. Sebagaimana yang dikutip At-Tirya Al-Abrashi bahwa Imam Ghazali berpendapat sesungguhnya tujuan dari pendidikan ialah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Ghazali tidak membedakan antara ilmu dengan makrifah seperti tradisi umum kaum sufi. Nah, lanjut ke tokoh yang kedua yaitu Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah, di barat populer dengan sebutan Avicenna. Beliau lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di Afshana, suatu daerah yang terletak di dekat Bukhara di kawasan Asia Tengah. Ayahnya bernama Abdullah dari Balkan, suatu kota termasyhur di kalangan orang-orang Yunani. Diwafatkan di Hamzan, sekarang Iran, Persia, pada tahun 428 Hijriah 1037 Masehi. Dalam usia yang ke-58 tahun, dia wafat karena terserang penyakit usus besar. Nah, pemikiran pendidikan beliau yaitu Ibnu Sina banyak kaitannya dengan pendidikan, barangkali menyangkut pemikirannya tentang falsafat ilmu. Menurut Ibnu Sina terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ilmu yang tak kekal dan yang kedua ilmu yang kekal. Ilmu yang kekal dari peranannya sebagai alat dapat disebut logika, tapi berdasarkan tujuannya maka ilmu dapat dibagi menjadi ilmu yang praktis dan ilmu yang teoritis. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina yaitu yang pertama diarahkan kepada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang menuju perkembangan yang sempurna, baik perkembangan fisik, intelektual maupun budi pekerti. Yang kedua diarahkan pada upaya dalam rangka mempersiapkan seseorang agar dapat hidup bersama-sama di masyarakat dengan melakukan pekerjaan atau keahlian yang dipilihnya disesuaikan dengan bakat, kesiapan, kecenderungan, dan potensi yang dimilikinya. Nah, masuk ke tokoh yang ketiga yaitu Ibnu Khaldun. Di tengah konflik yang terjadi di antara kerajaan Bani Abdul Wad Az-Zanatiyah terkena musibah dan bencana yang berasal dari kerajaan tetangganya, yakni kerajaan Bani Hawz yang berada di Tunisia. Dalam suasana seperti itu, Ibnu Khaldun lahir di Tunisia.
awal Ramadan tahun 732 Hijriah. Dari keluarga besar berbangga dengan nasab Arabnya yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Pemikiran pendidikan beliau yaitu tidak memberikan definisi pendidikan secara jelas. Ia hanya memberikan gambaran-gambaran secara umum. Seperti dikatakan Ibnu Khaldun bahwa barang siapa tidak terdidik oleh orang tuanya, maka akan terdidik oleh zaman. Maksudnya, barang siapa yang tidak memperoleh tata krama yang dibutuhkan sehubungan pergaulan bersama melalui orang tua mereka yang mencakup guru-guru dan para sesepuh, dan tidak mempelajari hal itu dari mereka, maka ia akan mempelajarinya dengan bantuan alam dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang zaman. Zaman akan mengajarkannya. Nah, selanjutnya tokoh yang terakhir yaitu Ikhwan As-Safa. Ikhwan As-Safa adalah organisasi dari filsuf Arab Muslim yang berpusat di Basrah, Irak yang saat itu merupakan ibu kota kekhalifahan Abbasiyah sekitaran abad ke-10 Masehi. Kelompok yang lahir di Basrah kira-kira tahun 373 Hijriah atau 983 Masehi ini terkenal dengan risalahnya yang memuat doktrin-doktrin spiritual dan sistem filsafat mereka. Nama lengkap kelompok ini adalah Ikhwan Al-Safa wa Khullan Al-Wafa wa Al-Hamd wa Abna Al-Majd. Semua buku yang sangat mereka hormati, Kalilah wal Dimnah. Pemikiran pendidikan beliau juga berpendapat bahwa semua ilmu harus diusahakan, muktasabah, bukan pemberian tanpa usaha. Ilmu yang demikian didapat dengan panca indera. Ikhwan Al-Safa menolak pendapat yang mengatakan bahwa pengetahuan adalah markuzah, harta tersembunyi, sebagaimana pendapat Plato yang beraliran idealisme. Dalam mempelajari ilmu pengetahuan, Ikhwan Al-Safa mencoba menginteraksikan antara ilmu agama dan umum. Mereka mengatakan bahwa kebutuhan jiwa manusia terhadap ilmu pengetahuan tidak memiliki keterbatasan pada ilmu agama nakliyah semata. Manusia juga memerlukan ilmu umum akliyah. Dalam hal ini, ilmu agama tidak bisa berdiri sendiri, melainkan perlu bekerja sama dengan ilmu-ilmu akliyah, terutama ilmu-ilmu kealaman dan filsafat. Jadi tokoh yang terakhir tadi itu mengakhiri video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.